Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Kami dari kelas 01 Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STIKI PGRI Banjarmasin. Materi yang kami bawakan yaitu teori behavioristik dan aplikasinya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Dwi Nur Anita dengan NPM 30620566011. Saya Amira Pasha dengan NPM 3062056016. Saya Dwi Nur Anisa dengan NPM 30620566012. Perkenalkan, nama Fahrul, NPM 3062056015. Teori belajar behavioristik dan aplikasinya. Paham behavioristik. Belajar merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus atau input dan respon atau output. Teori belajar behavioristik merupakan teori memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama, John R. Wetchen, yaitu behaviorisme klasik. 2. Ivan Petrovich Pavlov, yaitu classical conditioning. 3. Edward L. Thorndike, yaitu law of effects. Yang keempat, Skinner, yaitu operant conditioning. Menurut John R. Wetchen, objek utama yang diamati adalah perilaku, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Konsep belajar menurut Wetchen adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan S dan R dan memberikan perangsang hingga menimbulkan refleks, yaitu perilaku. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, perilaku semua organisme perilakunya terjadi secara refleks dan dibatasi oleh rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda-tanda, kode dan sinyal, mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Terjadinya perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Edward L. Thorndike, Law of Effect. Menurut Edward L. Thorndike, perilaku ditentukan secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. 3 hukum utama dalam proses belajar yaitu hukum latihan, hukum pengaruh, dan hukum kesiapan. Latihan dapat menguatkan hubungan stimulus dan respon. Kekuatan hubungan stimulus dan respon dipengaruhi oleh tenaga dan lamanya waktu latihan. Pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila satu unit perantara siap menggerakkan respon. Apa yang dipelajari terdahulu akan berpengaruh apa yang akan dipelajari kemudian. Skinner, operant conditioning. Menurut Skinner, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi atau respon operant, sedangkan stimulusnya adalah stimulus operant. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yaitu ketika respon itu terjadi, konsekuensi penguatan respon, dan respon itu sendiri. Ciri-ciri behavioristik. 1. Mempelajari perbuatan manusia bukan kesadarannya. 2. Segala perbuatan dikembalikan pada refleks. 3. Waktu dilahirkan semua orang adalah sama. 4. Pendidikan adalah maha kuasa.
Prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik. 1. Objek psikologi adalah tingkah laku. 2. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. 3. Mementingkan pembentukan kebiasaan. Kelebihan dan kekurangan pendekatan behavioristik. Kelebihan. 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. 2. Mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuantitatifkan. 3. Pendekatan ini efek untuk merubah perilaku. Kekurangan. 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. 2. Tidak memperhatikan faktor internal. 3. Peserta didik tidak dapat bebas berkreasi dan berimajinasi. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tepat sebagai hasil belajar, mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Unsur-unsur penting dalam behavioristik: hubungan S-R, siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tepat, pembentukan perilaku (shaping) dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement dan hukuman. Aplikasi teori tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran. Sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang yang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas. Tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and results.